nama saya Mutahara Yulina dari kelas P3B Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur IoT dari mata kuliah topik khusus RPL. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai arsitektur IoT, tentunya kita harus mengenal dulu mengenai apa sih itu Internet of Things. Jadi, Internet of Things atau yang sering disingkat IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Nah, untuk arsitektur IoT sebenarnya tidak ada standar atau konsep yang mengaturnya, sehingga mungkin teman-teman ke depannya akan menemukan unsur-unsur pembentuk IoT yang berbeda dengan yang saya sajikan. Namun untuk yang saya dapatkan dari salah satu sumber, adapun unsur-unsur pembentuk IoT bisa dilihat di layar. Yang pertama ada sensor, aktuator, device controller, connectivity, dan cloud storage. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah sensor. Jadi, sensor adalah sebuah device yang mengonversi parameter fisik menjadi sinyal elektronik. Contohnya, sensor asap, sensor gerak, sensor suhu, dan lain-lain. Jadi, untuk sensor-sensor ini banyak jenisnya, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sensor pada perangkat IoT bertujuan untuk mendefinisikan instrumen dan mengubah perangkat tersebut menjadi sebuah sistem aktif yang sanggup melakukan fungsinya dengan sesuai. Kemudian selanjutnya ada aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram, diantaranya mikrokontroler. Aktuator pada perangkat IoT adalah elemen yang mengonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, misalkan kecepatan putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator, aktuator ini dapat dipasang sistem gearbox. Nah, selanjutnya ada pula device controller. Device controller ini adalah sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik atau elektrik lainnya dari piranti input-output. Device controller pada perangkat IoT berfungsi sebagai antarmuka antar piranti input-output dengan sistem internal komputer, supaya piranti input-output dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer. Ada pula cloud storage, yakni media penyimpanan file berbasis daring atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa disebut hosting. Cloud storage pada perangkat IoT bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia, di mana kita dapat menyimpan serta mengolah data secara virtual atau online, berkolaborasi dengan banyak orang di waktu bersamaan, bekerja secara real-time, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada connectivity, yakni konsep di mana koneksi internet diperluas ke perangkat fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Nah, ada pun contoh penerapan IoT di Indonesia. Yang pertama itu ada e-tilang atau tilang elektronik. Nah, penerapan e-tilang ini
menerapkan banyak CCTV di setiap lampu merah, di mana CCTV ini terkoneksi dengan data center di kepolisian yang merekam nomor polisi pelanggar, lalu